Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak dan wabarakatuh. Ibu sekalian. Terima kasih sudah bergabung di kegiatan Papi Friday Talk di awal tahun ya, menjadi edisi pertama tahun 2023. Nah, seperti biasa, jadi Friday Talk ini kita bergilir di antara kampus-kampus yang tergabung dalam PAPI Jakarta. Dan hari ini adalah giliran dari IT, ya, Institut Teknologi Indonesia, yang akan menyampaikan adalah narasumber kita, Bapak Dr. Abu Amar, dan akan dimoderatori oleh Ibu Muhami. Saya selaku perwakilan dari pengurus, ini harusnya Bu Wid, cuman nggak tahu, nggak bisa dikontak. Mungkin berterima kasih sekali lagi pada Bapak Ibu, kemudian rekan-rekan mahasiswa. Mudah-mudahan dengan kegiatan kita hari ini bisa banyak memberikan manfaat untuk kita semua. Oke, tanpa harus berpanjang kalam, ya, saya serahkan kepada Bu Mami selaku moderator hari ini. Silakan, Ibu. Terima kasih, Pak Kurnia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Ibu dan Bapak semua sehat, ya. Dan kita juga mendoakan agar Ibu Profesor Giatmi juga cepat sehat kembali, cepat bisa berkumpul bersama kita. Paparan dari Bapak Abu Amar dengan judul presentasinya adalah Saga Pohon Adenanthera pavonina sebagai sumber protein nabati yang potensial. Nah, sebelumnya mungkin sebelum Pak Abu, saya akan membacakan dulu sedikit kurikulum vitae dari Pak Abu. Di Pak Abu ini insya Allah nanti tahun ini ya kita doakan bersama dapat profesornya akan terbit ya, kita juga bisa. Kemudian Pak Abu S1-nya dari Universitas Gadjah Mada, kemudian S2-nya dari Universitas Hohenheim, Stuttgart, Jerman, S2 dan S3. Dan begitu banyak pengalaman penelitian dan juga abdimasnya, mungkin saya tidak baca satu-satu karena cukup banyak. Dan nanti saya khawatir menyita waktu. Jadi mungkin langsung saja Pak Abu untuk memaparkan hasil penelitiannya. Silakan Pak Abu. Baik, terima kasih Bu Emi, terima kasih Pak Kurnia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya, Bapak Ibu yang sudah join, para mahasiswa pada kesempatan Friday Talk yang pertama tahun 2023 yang diselenggarakan atas kerjasama PAPI Cabang Jakarta dengan Institut Teknologi Indonesia, khususnya Prodi Teknologi Industri Pertanian. Saya mohon izin untuk share screen. Ya, kalau soalnya studi kasus, yang hanya kasus tertentu ya mungkin saya rasa belum ada database-nya. Kesulitan kan? Iya. Mungkin dia bisa juga, Pak. Ya, ini adalah saga pohon. Nama latinnya Adenanthera pavonina, dapat dipromosikan sebagai sumber protein nabati yang potensial. Karena apa? Karena kedelai itu merupakan kebutuhan protein Indonesia yang sangat utama, dan hampir 70% itu impor semuanya. Dan kebutuhan kedelai itu tidak dapat dikurangi, bahkan setiap tahun kebutuhannya meningkat. Kami menelusuri data import kedelai itu dari tahun 2010 sampai sekarang, itu trennya naik terus. Bahkan terakhir itu 2,5 juta ton, lebih kurang itu. Ya, data persisnya nanti bisa kita tampilkan dalam grafik. Nah, begitu mengkhawatirkannya kebutuhan protein kedelai ini karena hampir 70% impor semuanya, sedangkan kebutuhan produksi dalam negeri itu tidak bisa mampu mencukupi untuk mendongkrak meningkatkan produksi kedelai, ada sangat berat sekali. Oleh karena itu, kami mempromosikan saga pohon ini sebagai sumber protein nabati. Nah, kenapa kami mempromosikan saga pohon? Karena saga pohon ini adalah tanaman tahunan.
Jadi bukan tanaman semusim seperti halnya kedelai, tapi ini tanaman pohon yang tumbuh dan berkembang dan juga produksi 3 tahun sekali, berbuah sepanjang tahun, tapi dapat dipanen sebanyak 3 kali per tahun. Dan dia bukan merupakan tanaman manja, tapi merupakan tanaman yang sangat mudah tumbuh, bahkan pada lahan-lahan marginal di Indonesia. Di lahan gambut pun bisa tumbuh. Kenapa? Karena akar dari tanaman saga pohon ini bersimbiosis dengan mikorizа, sehingga kebutuhan fosfornya dapat terpenuhi dan dapat menghasilkan produksi yang lumayan tinggi juga, comparable dengan tanaman kedelai. Dan dia ramah lingkungan karena tanaman ini berbentuk tanaman pohon, naungannya sangat luas, sehingga kalau misalnya kita berteduh di bawahnya itu merasa nyaman. Jadi dia juga penghasil oksigen yang cukup potensial. Jadi bentuk morfologinya seperti kancing, seperti dalam paparan ini kan kelihatan seperti bulatan-bulatan merah, tapi agak gepeng ya. Jadi bukan bulat penuh, tapi agak gepeng. Nah, ukurannya lebih besar daripada kedelai. Nah, penggunaan dari biji saga pohon ini dari tahun 50 sudah digunakan. Menurut Heine tahun 50 sudah digunakan sebagai snack produk, ya, sebagai produk-produk untuk makanan ringan. Kalau menurut Aphoff tahun 68 dapat digunakan sebagai ornamen untuk perhiasan, kalung, dan lain sebagainya. Bahkan di Fiji Island telah terbukti menurut Sarif dan Soteswaran tahun 94 dalam jurnal Food Research-nya menunjukkan orang yang mengkonsumsi tanaman biji saga pohon ini relatif rendah terkena serangan jantung dibandingkan orang-orang penduduk pendatang yang ada di Fiji Island itu yang tidak mengkonsumsi tanaman biji saga pohon. Jadi ada kaitannya dengan penyakit jantung dan lain sebagainya. Nah, beberapa penelitian yang telah diteliti oleh para pakar sebelumnya seperti Profesor Muhtadi di tahun 88 telah meneliti mengenai karakteristik tepung saga pohon, kemudian juga meneliti tentang penggunaannya untuk makanan ternak dan sangat potensial. Kemudian penelitian kami tahun 2000 untuk mengupas biji saga pohon yang relatif tebal itu cukup dipanaskan 1 jam dengan memanaskan pada kompor biasa, maka dia akan memudahkan si endospermnya itu bisa dikeluarkan dari bijinya. Ya. Kemudian pengaruh pemasakan tadi ternyata mampu mereduksi asam butirat yang baunya tidak sedap. Ini pernah kami lakukan, pernah dipublikasikan tahun 2000. Jadi dengan pemanasan selama 1 jam pada temperatur 100 derajat Celcius, ternyata asam butirat yang dimiliki oleh biji saga pohon itu sudah tereliminasi dengan cukup banyak. Kemudian dengan pemanasan juga menggunakan autoclave ini tidak disarankan. Kenapa? Karena justru nanti akan terjadi kelengketan sehingga mengupasnya menjadi sulit. Oleh karena itu lebih baik dipanaskannya menggunakan pemanas biasa karena infiltrasi panasnya itu bertahap, tidak serta-merta atau mendadak. Karena memang di situ ada komponen-komponen pektin yang ada dalam kulit bijinya itu, sehingga pada suhu yang tinggi dan sifatnya mendadak dia malah akan lengket, ya. Jadi proses pemanasannya tidak sempurna. Kemudian penggunaan jamur ya untuk membuat produk biji saga menjadi tempe telah terbukti dan nampaknya menjadi produk tempe yang mirip dengan tempe kedelai. Kemudian pada tahun 2012 untuk mengurangi bau flavor dari susu saga pohon ini dengan penambahan natrium hidrogen karbonat atau baking powder atau senyawa-senyawa lain itu bisa mereduksi bau langu daripada susu saga itu. Kemudian tahun 2012 juga kami teliti bahwa penggunaan Rhizopus microsporus varietas tertentu Oligosporus dari LIPI MC048 dan juga Rhizopus oryzae dari LIPI MC ini dari LIPI saya dapatkan ternyata mampu memproduksi cyanocobalamin. Jadi meningkatkan vitamin B12-nya, walaupun saya hanya membandingkan 2 isolat ini, karena kalau kita menggunakan mix culture ternyata tidak terukur, malah tidak terukur. Saya tidak tahu apa sebabnya, tapi kalau masing-masing kita pisah demikian, maka akan terdeteksi vitamin B12-nya.
Nah, kemudian baru-baru ini kita penelitian juga tentang penggunaan homogenisasi ya dengan menggunakan mixing ultraturak dengan kecepatan tertentu, maka akan dihasilkan susu saga yang dapat diterima secara sensorik. Jadi bau langunya itu banyak sekali sudah berkurang dengan adanya pengecilan ukuran globula-globula lemak yang terdapat pada susu saga itu. Ini sudah terbit di jurnalnya TIP IPB tahun 2021 kemarin. Kemudian penggunaan susu saga ini juga dapat dimanfaatkan untuk produk yogurt yang berbasis pada susu saga. Ini sudah terbit juga di Food Research tahun 2021 juga. Ternyata penambahan susu sebanyak 40% atau 50% ternyata mampu menghasilkan rasa yogurt yang dapat diterima oleh panelis. Kemudian masih tahun 2016 kalau tidak salah, pada waktu kami dapat hibah bersaing itu, kita membuktikan bahwa protein susu saga ini tidak dapat dijadikan tidak dapat dijadikan tahu, seperti tahu yang berasal dari susu kedelai. Bisa jadi tahu tapi sangat lunak sekali sehingga tidak dapat dipotong. Sehingga seperti bubur jadinya. Kenapa? Karena memang pita protein yang ada pada susu saga berbeda dengan pita protein yang ada pada susu kedelai. Kemudian campuran antara susu saga dan susu sapi perbandingan 1:1 ternyata mampu memproduksi fresh cheese, keju segar berbasis pada susu saga, dan rasanya bisa diterima oleh panelis. Di tahun 2017 kami lanjutkan penelitian berikutnya. Oleh karena itu, susu saga ini sebenarnya adalah mampu juga saga pohon, maksud saya bukan susunya, tapi saga pohon ini mampu juga dimanfaatkan untuk pembuatan tauco. Pada tahun 2020 kami teliti dan ternyata pertumbuhan kapang kamir, bakteri asam laktat dan lain sebagainya pada proses pembuatan tauco saga ini sangat dinamis dan mirip dengan tauco yang berasal dari kedelai. Kemudian untuk tahun terakhir ini, tapi belum terbit, tapi sudah di-accepted, kita mengukur bagaimana tekstur profil analisis daripada fresh cheese berbasis pada susu saga ini, tentang tekstur profil analisisnya, bagaimana cohesiveness-nya, hardness-nya, dan lain sebagainya. Itu ternyata juga mirip dengan fresh cheese yang berbasis pada susu sapi. Nah, ini melihat banyaknya produk yang maaf, kita kembali lagi kebablasan. Nah, ini melihat banyaknya produk yang dapat dikembangkan dari biji saga, maka dapat dipromosikanlah bahwa tanaman saga pohon ini sebagai sumber protein nabati yang potensial, mudah dalam produksinya, tumbuh sepanjang tahun, mampu menyumbangkan oksigen yang cukup, mampu mencukupi kebutuhan protein nabati di Indonesia. Sebenarnya kita tulis bersama-sama di buku PATI, yaitu di Pangan Impian Indonesia, kami sampaikan di situ usulan idenya bahwa kalau misalnya pemerintah itu mampu bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk memberikan semacam force gitu ya, semacam aturan, kalau tiap-tiap daerah mampu mencukupi kebutuhan protein lokalnya dari tanaman lokal, maka diberikanlah insentif ke masing-masing Pemda, sehingga mampu menstimulasi masyarakat untuk menanam tanaman saga pohon dan nantinya bisa mengembangkan ekonomi daerah bergulir karena banyak sekali orang yang menanam saga pohon dan bisa memposisikan untuk menggantikan sedikit demi sedikit kebutuhan kedelai. Nah, ini salah satu manufacturing daripada pembuatan tempe. Ini sebetulnya caranya sama aja, tidak banyak berbeda dengan tempe-tempe pada umumnya. Ini secara singkat aja, persis sama dengan pembuatan tempe kedelai. Ini yang kita ukur, sensorik testnya, aktivitas fermentasi, dan lain sebagainya. Ini yang mungkin akan saya lewati saja, karena itu sifatnya mirip saja, tidak terlalu ini. Nah, ini adalah pembandingan. Tadi kan saya gunakan beberapa jenis isolat ya.
Jadi ada isolat tertentu yang mampu meningkatkan vitamin B12-nya. Ada isolat-isolat tertentu mampu menghasilkan kekompakan tekstur dari tempe itu menjadi padat. Ada juga Rhizopus oryzae biasanya menghasilkan miselium yang relatif longgar karena dia tumbuhnya tidak secepat Rhizopus oligosporus. Nah, ini uji sensorik dari tempe yang SBT itu singkatan dari saga bean tempe yang diinokulasi dengan berbagai macam jenis Rhizopus. Kalau di SM itu kita ambil isolatnya dari Deutsche Sammlung von Mikroorganismen yang berasal dari Braunschweig. Kita ambil dari sana, ternyata ini juga bagus, meningkatkan vitamin B12-nya dan bahkan terdeteksi juga kalau menggunakan jenis isolat ini terdeteksi namanya EPA dan DHA. Ini sesuatu yang sangat menarik bagi kami. Kemudian ini adalah aktivitas fermentasinya. Ini kita lewatin saja, nanti bisa detail kalau kita diskusi. Nah, ini juga demikian. Water content ataupun kandungan airnya ini kalau umurnya 24 sampai 36 jam itu memang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan tempe biasa. Tempe biasa itu 60 sampai 64. Tempe kedelai maksud saya. Tempe saga ini 60 bisa 66 bisa sampai 68 ya. Demikian juga dengan total solid suspended solidnya juga relatif tinggi. Ini sejalan dengan waktu fermentasi maka meningkat jumlah total suspended solidnya. Kemudian ini yang tadi saya katakan bahwa ada asam lemak rantai panjang yang terdeteksi. Ini menarik karena pada tempe kedelai tidak dijumpai hal ini. Jadi ada EPA dan DHA kalau kita menggunakan isolat-isolat tertentu dan menggunakan biji saga pohon sebagai bahan bakunya. Nah, ini adalah proses pembentukan keju ya. Nah, ternyata hasilnya seperti ini. Ini prosesnya sama dengan konvensional metode dengan menggunakan RENET atau enzim renin atau kita menggunakan mikrobial enzim yang setara dengan renin ini. Kita dapatkan kulturnya itu dari yang ada di Indonesia, yang biasa digunakan oleh PT-PT yang ada di Indonesia, seperti misalnya PT Yami, dia menggunakan juga enzim ini. Dan kita juga menggunakan enzim yang sama, mikroba yang sama, ternyata mampu memproduksi fresh cheese, keju segar berbasis pada susu saga. Walaupun memang rasanya berbeda, tetapi orang bisa menerima. Dan lebih menarik lagi, kita ukur juga menggunakan gas kromatografi atau mass spectrum kromatografi, dia ada asam lemak rantai panjangnya masih ada. Ini sangat menarik karena asam lemak rantai panjang itu berfungsi sebagai halnya pitosterol. Nah, ini adalah susu saga yang kemarin tahun 2021 sudah terbit di jurnalnya Teknologi Industri Pertanian IPB. Sangat menarik karena 30% penambahan susu kedelai mampu mengcover bau langu daripada susu saga. Dan ternyata dengan memecah globula lemak dari susu saga yang ukurannya sangat besar, jadi memperkecil ukuran globula lemak dengan cara homogenisasi, mampu mengurangi bau langu yang ada pada susu saga. Ini adalah uji sensorik dari susu saga, jadi mayoritas dapat diterima, jadi baik appearance-nya, baik taste-nya, maupun aroma, dan lain sebagainya. Ini pada posisi di atas 70%, bahkan ada yang 80-90%. Kalau 90% itu adalah sangat diterima oleh panelis. Nah, ini adalah gas kromatografi, MS kromatogram. Jadi ternyata ada beberapa senyawa-senyawa yang saya beri yang garis tebal. Ini adalah senyawa khusus yang dimiliki oleh susu saga, pirazin, 2-metoksi, 3-isobutil. Pada senyawa susu kedelai itu tidak dijumpai. Tapi yang menarik lagi di sini perlu diketahui bahwa heksanal itu pada susu saga 4 kali lipat dibandingkan dengan susu kedelai. Sedangkan heksanal diketahui adalah penyumbang bau langu yang cukup tajam.
Oleh karena itu wajar kalau susu saga itu bau langunya lebih dominan dibandingkan dengan susu kedelai. Terbukti dengan analisis gas kromatografi mass spectrum ternyata 4 kali lipat 0,43%, sedangkan pada kedelai hanya 0,1. Nah, ini adalah globula lemak dari susu saga ya yang dicampur dengan susu kedelai, dan ini juga protein total maupun nilai padatan terlarut pada susu saga ya, yang dikombinasi yang dicampur dengan susu kedelai. Ini juga nilai total protein tadi, maaf yang sebelumnya tadi adalah total lemak dan padatan terlarut. Nah, ini adalah senyawa asam-asam lemak yang terdeteksi pada susu saga yang dicampur dengan susu kedelai. Ya, di sini terdeteksi ini adanya asam lignoserat, ini asam lemak rantai panjang. Ada juga asam nervoik atau asam lemak rantai panjang juga relatif terdeteksi dengan cukup pada susu saga. Ini yang membedakan dengan susu kedelai. Susu saga dengan formula 70% susu kedelai ternyata layak untuk diproduksi secara optimal, mengingat kandungan protein sudah mencapai 2,234%, kadar lemaknya 3%, total padatan terlarutnya adalah 14%, dengan pH 7,0. Secara SNI, susu kedelai minimal kadar proteinnya 2%, sedangkan susu yang kita produksi ini 30% susu kedelai, 70% susu saga sudah bisa memiliki kandungan protein 2,234%. Sedangkan kadar padatan terlarutnya 11,5 kalau untuk SNI, sedangkan untuk susu saga relatif kental 14% begitu. Uji sensorik dengan atribut warna, tekstur, kemudian stabilitas atau homogenitas, serta rasa sudah dapat diterima oleh panelis. Namun aroma itu masih perlu perbaikan. Kontributor bau langu pada susu saga mayoritas adalah heksanal, seperti halnya pada susu kedelai, ditambah senyawa-senyawa ini dihidroedulan 2, pirazin, 2-metoksid 3 isobutil, ini tidak dimiliki oleh susu kedelai. 4-metilbenzaldehyde ini adalah senyawa-senyawa khas yang dimiliki oleh susu saga. Penambahan susu kedelai menurunkan pH, menurunkan bau langu, dan menaikkan kadar protein serta padatan terlarut. Nah, untuk keju, di bagian sebelah kiri itu kita lihat Saga Bean Fresh Cheese ya dapat diproduksi dengan menggunakan konvensional method ya dari 50% susu saga yang terpasteurisasi dan 50% susu sapi. Kemudian kalau 100% Saga Bean Milk ini nggak bisa digunakan sebagai bahan baku untuk membuat krim atau keju segar ya. Oleh karena itu kita perlu mengkombinasikan dengan susu sapi. Peningkatan penggunaan susu sapi sebagai raw material ternyata mampu meningkatkan yield ya, mampu meningkatkan yield daripada si fresh cheese-nya ini. Berdasarkan dari preference test, jadi Saga Bean Fresh Cheese ini menggunakan 50% susu sapi dan 50% susu saga, mampu memproduksi Saga Bean Fresh Cheese yang dapat diterima oleh panelis dan mampu menghasilkan skor yang tertinggi. Ini adalah gambaran daripada susu keju segar ya. Ini grafik yang di sebelah kiri ini menggambarkan clotting time, jadi waktu yang dibutuhkan untuk terbentuknya curd pada waktu orang membuat keju itu hanya butuh waktu 50 ini antara 50 sampai 1 jam. Kalau kita menggunakan formula yang ini. Formula yang ini itu adalah 50% susu saga 50%, susu sapi 50%, kalau yang ini adalah 60 susu sapi dan 40% susu saga. Ini adalah keju segar yang sudah kita masukkan dalam toples. Ini adalah yang atas itu gambaran daripada W-nya. Semakin meningkat susu sapinya, W-nya semakin clear, artinya hampir semuanya bisa terjerat di dalam nets yang terbentuk pada waktu enzim itu membentuk curd atau membentuk nets pada saat pembentukan kejunya begitu.
ini adalah sensori untuk keju ya. Bisa dilihat nilai yang 90 ke atas itu ada nilai yang bagus ya. Tapi kalau yang 80 sudah dapat dikatakan oke, dapat diterima oleh panelis. Tapi kalau yang 55, di bawah 65 itu ditolak sebagai produk baru. Tapi oleh karena itu ini mayoritas sudah dapat diterima. Untuk yang F6 sama F7 diterima karena nilainya adalah sangat tinggi semuanya. F5 juga diterima, tapi masih ada 77 ini masih perlu banyak perbaikan proses. Tapi 82, 92, pokoknya 80 ke atas itu masih sudah oke. Sudah dapat diterima oleh panelis. Apalagi yang F6 dan F7 ini bagus dapat diterima oleh panelis secara keseluruhan. Ini efek Saga formula dalam tekstur properti daripada soft cheese ya. Tidak hanya fresh cheese, kita juga kembangkan kepada soft cheese. Nah, ini berikutnya tauco saga. Tauco saga ini bahan bakunya tentu saja saga semuanya. Tauco lazimnya bahan bakunya kedelai. Untuk pembuatan tauco saga ini sama metodenya seperti konvensional method untuk pembuatan tauco, hanya bedanya proses pemanasannya agak berbeda. Nah, ini adalah gambar biji saganya, ini gambar endosperm yang sudah direbus dan sudah dikupas, kemudian ini produk akhirnya. Nah, ini gambaran secara urutan proses ya. Ini biji saga pohon yang sudah dipanaskan, sudah dikupas, endospermnya sudah bersih, artinya kulit ariknya kita buang. Kemudian ini tempe saganya, kemudian tempe saganya kita hancurkan, kemudian kita tambahkan lagi dengan tepung tepung nasi yang sudah kita sangrai. Itu adalah untuk menstimulasi lebih lanjut lagi pertumbuhan bakteri asam laktat dan juga kapang masih bisa hidup di situ. Ini campuran antara tempe yang sudah kita jemur dan sudah kita tambahkan dengan tepung beras yang bukan beras, nasi yang sudah kita sangrai dan sudah kita haluskan. Di sini ada air garam. Ini adalah tempe yang sudah kita haluskan dan campur dengan tepung. Ini adalah bejana tempat pembuatan tauco. Ini tauco saga yang sudah siap untuk dikonsumsi. Ini adalah kalau dituang bentuknya seperti ini. Tauconya mirip seperti tauco kedelai. Demikian secara singkat dan secara cepat, karena kita butuh waktu banyak untuk diskusi. Masih ada waktu mungkin cukup untuk diskusi. Demikian saya sampaikan. Terima kasih Bu Muhami dan Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin saya buka untuk sesi pertanyaan. Saya lihat di chat belum ada, tapi mungkin ada yang langsung. Silakan, Pak Abu. Ini dimatikan. Oke, silakan Bapak Ibu yang ingin mengetahui lebih dalam tentang saga. Pak Abu ini sudah lama sekali melakukan penelitian tentang saga. Jadi tadi juga sudah dipaparkan beberapa produk yang dihasilkan dari saga ya. Antara ada tempe, kemudian susu, kemudian yogurt, ya, dan terakhir ini tauco ya. Bahkan kami pada saat tahun berapa ya, tahun 5 tahun yang lalu mungkin ya, kami sudah mengadakan pameran untuk yogurt, dan yogurtnya itu kelihatannya bisa diterima dengan masyarakat. Yogurtnya itu memang masih dicampur dengan susu kedelai. Ya, kalau gitu Pak Abu ya, mungkin saya salah ya. Ya. Waktu kita ada pagelaran di atas itu di aula itu ada kita Pak Muklis, Bu Emi. ada Pak Muklis yang Oke, Pak Muklis. Ya, Pak Muklis. Silakan Pak Muklis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Abu, Pak Amar atas materinya, sangat menarik Pak Amar. Lebih menarik lagi jika suatu hari nanti Pak Amar melanjutkan riset ini dengan melakukan hidrolisasi dengan multi enzyme hydrolysation sampai nanti berakhir dengan saga fiber yang refined. Jadi
nanti mendapatkan 3 produk. Yang pertama itu nanti protein hidrolisat. Satu lagi nanti turunan dari karbohidrat ya, tergantung nanti enzim yang dilibatkan. Terakhir nanti itu saga fiber yang otomatis kemurniannya tinggi. Bisa jadi nanti kemurnian fiber itu bisa sampai 70-80% ya kemurniannya, karena impuritiesnya sudah terhidrolisis ya. Setidak-tidaknya menggunakan 5 enzim Pak Amar. 5 enzim yang dimana enzim-enzim itu sebetulnya dihasilkan dari mikroba yang dipakai selama ini dalam fermentasi. Oleh karena itu di kami ya di Pacira Group itu tidak melakukan fermentasi, sudah lompat ke multi enzyme hidrolisis ya. Karena sekarang itu enzim-enzim itu sudah banyak beredar di pasaran. Ya, tinggal kita memilih mau enzim menghasilkan aroma ada, yang nanti menghasilkan banyak aldehid ada. Yang khusus aja lebih spesifik lagi ke protein, kita udah banyak tahu kan. Itu. Nah, dan itu hanya bisa dilakukan di satu tangki reaksi ya. Bioreaction tank itu cukup satu saja. Cuma timingnya saja yang diatur, ya, karena perlakuan masing-masing enzim itu berbeda. Nah, urutan-urutannya, yakin saya itu Pak Amar sudah tahu itu urutan enzim mana yang lebih dulu kan. Ini barangkali kalau Pak Amar tertarik untuk melanjutkannya, nanti risetnya boleh juga itu. Karena saat ini kita import bahan-bahan yang seperti itu dalam jumlah ribuan ton ya, besar ya, besar sekali. Jadi kalau misalnya nanti Pak Amar tertarik untuk melakukan riset, itu bagus juga. Bisa saya pertemukan nanti sama teman-teman yang memang tertarik sama riset-riset model begini. Itu barangkali Pak Amar, kalau misalnya nanti pada tahapan berikutnya, apakah itu proyek FPDB, apakah ke Daereka, itu bagus untuk dilanjutkan Pak Amar. Nah, itu aja masukan dari saya. Terima kasih banyak. Selamat. Materinya bagus Pak Amar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Mukhlis. Ini sangat menarik sekali. Langsung ya Bu Ami ya. Ya silakan Baik, Pak Mukhlis. Jadi ini menarik sekali. Memang saya belum sampai ke sana Pak Mukhlis. Saya sangat ingin join ini karena namanya saga, kalau kita bisa kita ambil gitu ya, saga protein isolate, saga protein concentrate, saga protein hydrolysid. Yang terakhir tadi apa Pak Mukhlis? Texturize ya? Ya, kalau fiber dulu, saga fiber, tapi saga fiber itu bisa dibikin meat analog ya. Oke, siap ya. Bisa menjadi daging analog juga ya Pak berarti ya? Iya. Oke, ini menarik sekali, bagus. Terima kasih Pak Mukhlis usulannya, ini menjadi bahan pertimbangan untuk bisa dimasukkan untuk penelitian berikutnya. Karena memang sementara ini baru kita semuanya menggunakan mikroba fermentasi, tapi dengan adanya lompatan multi enzim yang multi stage tadi, mudah-mudahan bisa menjadi produk yang dapat diandalkan sehingga bisa menggeserlah posisi kedelai, sehingga tidak impor terus lah gitu. Terima kasih Pak Mukhlis. Sama-sama Pak. Terima kasih. Berikutnya Pak Wibowo, Abu. Silakan Pak Wibowo. Baik, terima kasih. Terima kasih, selamat pada Pak Abu. Ini pekerjaannya cukup lama dan banyak, dan hasil-hasil yang dihasilkan cukup bagus juga. Kita lihat bahwa Anda sudah memproduksi tempe, kemudian keju, susu, tauco, maupun beberapa produk. Yang pertama, mohon informasi sejauh mana saga ini sudah diproduksi di Indonesia. Dalam artian apakah kalau kita bisa kemungkinan untuk menggantikan kedelai yang kita selalu import. Anda tahu bahwa kita import kedelai cukup banyak, sehingga kedelai kita tidak bisa digunakan untuk membuat tempe, yang pertama. Kemudian yang kedua tadi bahwa masih adanya
langu dari si produk-produk ini. Yang langunya kira-kira 4%, 4 kali lebih banyak dibandingkan dengan tempe. Nah, apakah kemungkinan bahwa ada usaha untuk menghilangkan langunya ini? Karena kita lihat bahwa itu adalah merupakan satu secondary metabolite yang diproduksi oleh si saga tersebut. Nah, kemudian sejauh mana apakah ada penelitian tentang akseptabilitas dari produk-produk yang sudah ada produksi ini atau masih dalam skala lab, sehingga tawaran dari Bapak tadi sistem multi enzim sangat menarik sekali kalau Anda bisa kembangkan. Kemudian itu pertanyaan saya tentang ketersediaan raw material yang ada di Indonesia. Itu aja sementara. Terima kasih Pak Abu. Ya, Silakan, baik, Pak terima Abu. kasih Prof. Wibowo. Jadi ini yang pertama, availability daripada biji saga itu memang belum ada. Oleh karena itu, sebenarnya di dalam buku Pangan Impian Indonesia itu kami menawarkan solusi. Kalau misalnya tiap-tiap daerah dengan adanya force, aturan dari menteri atau dari presiden sekaligus bahkan, mampu mencukupi kebutuhan protein berbasis tanaman lokal, nanti diberi insentif. Nah, insentif itu bisa menggerakkan ekonomi rakyat yang ada di masing-masing daerah. Itu yang pertama. Sementara ini memang ketersediaannya belum, Prof. Wibowo. Karena tidak ada yang menggerakkan. Ini kan perlu political will ya. Kecuali kalau political will-nya tidak mampu mengurangi impor kedelai, ya tentu saja akan sulit. Tapi kalau dengan adanya force tertentu dari pemerintah, berarti ada political will-nya untuk mendorong memproduksi saga pohon. Tentu saja kalau produksinya banyak bisa dimanfaatkan begitu sehingga menggerakkan ekonomi yang ada. Kemudian berikutnya lagi mengenai bau langu. Bau langu itu bisa tercover Pak Wibowo dengan proses fermentasi. Untuk tauco saga itu nggak ada langu sama sekali. Dengan during fermentation maka bau langu itu akan hilang dengan sendirinya. Dengan proses pemasakan, proses fermentasi dan nanti kalau dilanjutkan lagi dengan multi-step enzyme bisa bau langu itu akan hilang dengan sendirinya. Begitu Prof. Wibowo, terima kasih. Satu lagi Pak Abu, Ya. akseptabilitasnya itu daya terimanya bagaimana? Oh iya, kalau secara laboratorium itu sudah dapat diterima oleh panelis. Tadi sudah beberapa penelitian itu selalu diterima oleh panelis, khususnya yang tauco yaitu benar-benar mirip dengan kedelai. Tapi kalau keju saga, kemudian tempe saga itu ada rasa langunya masih ada. Tetapi masih sudah dapat diterima secara organoleptik atau sensorik tingkat laboratorium atau tingkat penelitian di lab. Tapi kalau untuk menguji apakah secara aksesibilitinya, akseptabilitasnya untuk masyarakat itu belum kita pernah uji coba secara menyeluruh. Demikian Bu Muhami. Baik, selamat siang Bu Rahmawati. Halo, baru kelihatan Bu Rahmawati. Selamat siang, mohon maaf baru join nih Pak. Nggak apa-apa Bu, sibuk. Bu. Nggak apa-apa. Terima kasih sudah sharing Sibuk Pak ya Abu. Bu, ya Bu Ketua. Bu Muhami. Sama-sama. Sama-sama. Ada lagi pertanyaan nih di chat Pak Abu dari Pak Kurnia. Oh iya, saya baca di chat. Ya. Ya kan tentang ya apakah studi tentang isolat protein saga juga sudah dilakukan dan bagaimana karakteristiknya? Baik, terima kasih Silakan, Pak Kurnia Pak dari Bakri University. Belum Pak, jadi isolated saga protein belum kita lakukan. Ini tantangan dari Pak Muklis tadi, jadi industri akan kita sambut dengan baik. Belum kita lakukan isolated saga protein Pak Kurnia, belum. Jadi next berarti kita akan lakukan penelitian bersama Pak Muklis, mudah-mudahan bisa terrealisasi ini. Belum Pak Kurnia ini belum kita lakukan tentang isolasi protein tanaman saga ini. Belum. Demikian Bu Muhami. Baik, Kirana ya, ada lagi yang ingin bertanya atau menambahkan sehingga saya boleh bertanya. Oh, silakan Ibu. Siapa ini? Bu Murni. Oh, Bu Murni. Oh, monggo. Oke, terima kasih, menarik sekali nih penelitiannya dari Pak Abu ini tentang penggunaan biji saga yang ya sebenarnya banyak kita jumpai di tanah air ya sebenarnya ya. Dan ini di tanah-tanah yang kering pun bisa tumbuh dengan baik. Untuk itu saya pengen tahu ya,
maaf ini ya agak kedaerahan tapi nggak apa-apa ya. Tadi sudah ada susu, ada fresh juice, ada tauco. Yang belum disentuh ini mendoan. Apakah bisa ini di mendoan. ya? Karena mendoan juga sudah jadi makanan yang agak nasional ya. Saya kira cukup bisa dimanfaatkan ya. Cuma ada beberapa syarat untuk membuat mendoan itu. Jadi teksturnya harus lembut ya, strukturnya lembut. Kemudian ukuran dari bahan itu tipis-tipis sekali. Jadi syaratnya itu harus dibuat seperti itu. Tentu saja kulitnya harus dihilangkan semuanya. Ya nanti dipotong melintang atau bagaimana, ada alat khusus untuk itu. Ya ukurannya harus sama, harus seragam. Karena memang tidak ada satu biji pun yang tidak kena potongan ya, potongan. Jadi harus kita potong dulu. Kemudian kita siapkan tentu saja ya direbus dulu, disiapkan ya. Kemudian ada usar khusus ya, jadi risopus khusus ya. Saya nggak tahu pastinya ya. Saya maaf bukan orang makanan ya, jadi agak beda bidangnya. Tapi jadi teksturnya harus halus. Kemudian risopusnya itu khusus. Ada usar khusus. Nanti kalau misalnya Pak Abu tertarik untuk itu, nanti bisa saya kirimkan dari Purwokerto untuk khusus usarnya. Jadi nanti bisa digunakan untuk penelitian-penelitian yang selanjutnya. Siapa tahu nanti bisa menghasilkan produk saga yang bagus, yang bisa diterima masyarakat. Tentu saja nanti ada perbandingan untuk pembuatannya. Tempe apakah itu 100% saga, 50-50 atau seberapa, nanti bisa dilihat supaya panelis bisa merasakan enak tidaknya. Tentu saja ini panelnya harus ada yang orang Purwokerto kan, tentu saja, jadi supaya bisa merasakan dengan oh iya ini enak ya. Jadi agak sedikit kedaerahan tapi nggak apa-apa ya. Saya kira itu jadi perlu itu. Kemudian rasa ini penting sekali, karena kalau rasanya nggak bisa diterima jadi rasa langu ini betul-betul harus dihilangkan, karena nanti kalau ada rasa langunya saya kira menjadi tidak enak ya tempenya ya. Ya, jadi nanti tempe ini dibalut dengan tepung khusus ya. Tepung khusus ini juga campurannya macam-macam, itu ada berbagai macam campuran. Jadi ini juga memberikan rasa yang spesifik. Ya, kalau nanti tempenya enak dengan balutan tepung yang enak juga, saya kira bisa diterima masyarakat ya. Dengan tambahan satu lagi. Apa namanya, kecap khusus, jadi ada kecapnya khusus ya. Ini nanti Kecapnya perniknya nanti bisa saya berikan ke Pak Abu kalau seandainya tertarik untuk itu. Saya kira itu saja. Monggo silahkan ditanggapi, siapa tahu bisa diteliti lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abu mau langsung? Baik, terima kasih Bu Murni dari Purwokerto, terima kasih. Memang untuk tempe mendoan belum kita coba ya, kita hanya memproduksi tempe yang bisa digoreng secara langsung begitu, tapi belum kita tujukan untuk tempe mendoan ya. Nanti bisa kita lanjutkan lagi Bu Murni. Syukur kalau dari Bu Murni dikasih usar dan juga ubur rampenya sehingga penelitiannya bisa berhasil dengan baik. Terima kasih Bu Murni masukannya. Terima kasih. Sama-sama, nanti saya usahakan kalau itu. Ya. Matur nuwun Bu Murni. Ini kebetulan saya kemarin baru makan mendoan. Oh gitu, gimana di pasar modern BSD. Enak kok, hampir sama dengan tempe mendoan Purwokerto. Iya, gitu. Enak, lembut. Iya, lembut. Tepungnya ya. Iya. Ternyata itu tepungnya khusus ya Bu Murni ya. Khusus itu campurannya itu ada tepung berasnya, ada tepung terigunya, kemudian ada tepung satu lagi, saya lupa. Ada pokoknya mix khusus ya. Saya sendiri nggak bikin karena saya bukan orang Purwokerto asli ya. Tapi membuat pun nggak selihai itu, buatnya betul-betul harus pakai tangan. Jadi nggak boleh pakai itu ya, itu pakai tangan, dikasih daun bawang itu. Tangannya itu betul-betul harus spesifik sekali ya. Mungkin itu juga beri rasa mungkin ya. Saya Baik Bapak Ibu sekalian, waktunya masih ada 10 menit. Kalau masih ada yang perlu ditanyakan atau ditambahkan, monggo.
Bu Rahmawati mungkin? Saya nggak mau bertanya, Bu. Tadi saya mohon maaf tidak bisa Iya. mengikuti karena ada meeting lain yang tidak bisa dihindari. Saya mau mengucapkan terima kasih aja nih kepada Pak Abu, Iya, nggak apa-apa, Ani, Bu. yang sudah berkenan sharing pada Valde Talk siang ini. Ya, juga kepada Bapak Ibu peserta yang sudah menyempatkan diri join pada siang ini, juga kepada Bu Wiwit yang selalu setia menemani. Itu aja mungkin, Bu. Terima kasih. Nggak ada tambahan ini. Cuman terima kasih doang. Terima kasih dengan cinta. Waduh. Aduh. Terima kasih Bu Rahma. Terima kasih. Ini ada ajakan Pak Wibowo nih, Oh, ini. jalan-jalan ke Purwokerto. Oh iya Itu di nih, ada Pak Kentang Kurnia Mendoan. juga ya. Heeh. Assalamualaikum Pak Kurnia. Waalaikumsalam. Nah, ini mungkin ini Bu, kapan-kapan kita pati nih piknik, Bu. Boleh tuh Pak, ayo Pak, kita Ke Ya, Purwokerto tuh tawarannya Prof Wibowo tuh. Pak. Oh, Prof. Wibowo. Boleh nih Bapak kalau kita mau diterima nih Pak. Enak banget nih. Baik Pak Abu, udah ada lagi tambahan? nggak? Gimana? Mungkin Ya. Masih mau ada nanti 10 menit. mau menambahkan sedikit Ada boleh share. nggak? Mangga, Bapak? mangga. Silahkan. Sebenarnya nih ketuanya Mbak Wiwit nih, cuman saya bantuin ngomong aja nih. Kan Patbi Jakarta mau mengadakan itu ya, apa namanya, kunjungan ke Cianjur ya, ke lokasi gempa. Mungkin Bapak Ibu ada yang berkenan sharing, nanti biar Bu Wiwit yang sharing juga ininya beritanya mungkin. Mohon maaf ya Pak Abu ya, jadi Nggak apa-apa. menyempitkan Nggak berita apa-apa. ini gitu. Mumpung banyak yang hadir. Alhamdulillah. Iya, dengan senang hati kami akan menerima. Ya, terima kasih Bu, Pak Abu, sekali lagi. Ya. Iya. Ada tambahan sedikit Bu Emi ini tadi yang dari Bu Murni tadi. Jadi memang bau langu pada tempe saga itu masih ada sedikit. Tapi sebenarnya kita bisa main dengan kulturnya, dengan usarnya atau dengan biangnya. Karena tadi beberapa biang yang kita gunakan, beberapa isolat itu mampu mengurangi bau langu yang tajam. Ada juga isolat tertentu yang tidak bisa mengurangi secara maksimal begitu. Jadi kayaknya main di usarnya atau di kulturnya. Ini bisa menghasilkan bau langu yang berkurang. Artinya ada kapang-kapang tertentu yang bisa menggunakan heksanal, karena heksanal itu bau langu yang dominan, yang dapat dimanfaatkan untuk proses metabolismenya, sehingga konsentrasi heksanal bisa turun, maka bau langu itu juga akan hilang dengan sendirinya, seperti hanya tempe kedelai begitu. Oke, mungkin kalau bisa dua-duanya bekerja dengan baik akan sangat bagus, selain juga menghasilkan rasa yang spesifik, enak, kemudian juga bau langunya juga bisa hilang. Ya. Semoga ya nanti bisa dicoba. Monggo. Ya, terima kasih Bu Murni. Ya, teman-teman. Baik. Masih ada waktu 6 menit. Masukkan saja. Silahkan Pak Mukhlis, mangga. Silakan Pak. Sebetulnya langu itu, langunya kedelai maupun yang sejenisnya, itu sudah ada teknologinya. Pak Cira sudah menerapkan itu untuk mengikat eksanal dan grup-grupnya, virazin dan sebagainya itu sudah ada ya. Saya nggak tahu apakah di perguruan tinggi juga sudah sampai ke sana ya. Karena kami ini dipaksa oleh pasar ini Pak Abu. Jadi kami dipaksa oleh pasar, dipaksa oleh pelanggan menghilangkan langu gitu ya. Ini membuat kami berpikir keras nih sejak 2 tahun 3 tahun yang lalu itu. Itu melalui reaksi Pak Amar. Jadi kuncinya di reaksi gitu ya. Tapi pilihan bahannya reaksinya jangan sampai komponen yang mau diikat yang tidak perlu terikat jadi ikut terikat ya. Jadi betul-betul sangat spesifik Pak reaksinya. Cuma kan saya tidak bisa beritahu nggak bisa sampaikan di forum ini. Tapi saya hanya bisa saya sampaikan itu reaksi ya, penambahan bahan ya. Memang kalau karyawan ketika diminta menambahkan bahan X tadi dianggapnya bercampur.
hanya mencampurkan. Di benaknya karyawan begitu kan? Kalau menambahkan sesuatu tuh bercampur, dia bilang. Dicampur, dia bilang. Nah, karena mereka tidak memahami reaksi apa yang terjadi di dalam. Nah, padahal pilihan bahan itu setelah melalui sekian lama kajian ya. Dan itu sudah diikat, dan hati-hati mengikatnya, jangan sampai komponen lain terikat, ikut. Gitu. Karena dia bersifat lumayan reaktif ya untuk mengikatnya. Itu aja kisi-kisi dari saya, Pak Amar, barangkali mau dilanjutkan nanti untuk melakukan reaksi ya. Itu memang di kita mesin tesa ini memang kita jarang ya. Kita cenderung mengambil ya biasanya ya, mengekstrak, mengambil, mengisolasi dan sebagainya. Kita jarang sekali berkecimpung di bidang sintesa ya, reaksi ya. Itu jarang kita memang. Tapi kami mau nggak mau melakukan itu karena tuntutan pasar, Pak Amar. Mau nggak mau, supaya bisnis ini tetap tumbuh dan bagus, akhirnya kita berpikir keras kan untuk mereaksikan yang langu itu dengan bahan X, Pak. Itu informasi yang terkini, Pak, untuk berbagi. Ya. Baik, Pak Muklis, itu kayaknya patennya Pak Muklis itu, paten industri itu yang dikip. Menarik sekali ini, sudah menemukan resepnya untuk menghilangkan bau langu. Baik. Terima kasih Pak Muklis masukannya. Jadi PR saya juga ini untuk mengembangkan. Sama-sama. Tapi saya tertarik yang tadi itu Pak, yang apa namanya? Multi enzim. Iya, multi enzim itu kayaknya bisa lebih apa ya? Lebih gampang dilakukan dibandingkan dengan yang lain. Ada lagi yang mau bertanya, Bu Emi, kayaknya Pak Maulana Malik itu siapa ya? Mana Maulana Malik? Silahkan Pak Maulana Malik. Tadi nggak ada. Raise hand, udah nggak ya? Nggak ada. Oke, nggak ada. Oke, waktunya sudah 3 menit lagi. Mungkin waktunya kita tutup ya. Gitu Pak Abu? Iya. Baik, terima kasih sekali kalau gitu ya. Mungkin Pak Abu mohon maaf sebelum kita tutup mungkin ada baiknya juga kita berdoa bersama untuk kesembuhan Ibu Giatmi agar ya Prof Giatmi biar beliau cepat sembuh, cepat sehat kembali, dapat aktif dan berkumpul bersama kita kembali. Amin. Kita beri waktu pada Ibu Bapak untuk doa bersama sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Silakan. Amin. Selesai. Masih ada Pak Abu yang ingin disampaikan? Enggak ada Bu Emi, hanya mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Ada banyak hal yang perlu kita lakukan penelitian berikutnya, masukan-masukan dari teman-teman tadi, dari Pak Muklis, dari Prof Wibowo, dari Bu Murni dan lain sebagainya. Terima kasih, waktu saya kembalikan kepada Bu Emi kembali. Terima kasih. Sebelum Pak Kurnia mungkin bisa bantu saya bersama. untuk foto sebagai bukti ya, foto bersama Pak Kurnia atau Bu Wiwit. Bu Wiwit. Ibu Pak Kurnia boleh? Silakan Bu, silakan. Saya juga bisa bantu yang lebih mudah. Baik Bapak Ibu, silakan dinyalakan kameranya dengan senyum terindah pada sore hari ini. Pak Syahril nih senyumnya harus yang lebar Pak. Terindah ini. Iya Pak, biar Jumat hari kita ini dilewati dengan indah. Baik Bapak Ibu, 1, 2, 3, cheese. Yang pertama, sebentar. Kemudian kita ada 3 slide ya Bapak Ibu. Yang slide yang kedua, silakan Bapak Ibu dinyalakan kameranya. 1, 2, 3, cheese. Oke, satu lagi. 1, 2, 3, cheese. Oke. Baik, terima kasih Ibu Ratma.
atas waktu, saya kembalikan lagi Saya boleh info sedikit. kepada Saya lupa tadi mau menyampaikan. panitia, Pak Kurnia atau Bu Rahma. Bu Rahma, silakan Bu. Saya tadi baru saja pulang menjenguk Bugi. Gimana Bu? Alhamdulillah Bugi sudah sadar ya, sudah pindah ke Alhamdulillah. ruang perawatan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Cuman tadi pas saya datang kebetulan Buginya lagi tidur gitu ya. Jadi nggak sempat ngobrol, terus kata anaknya jangan dibangunin katanya. Jadi saya nggak pernah dibangunin gitu. Doakan saja kalau kata dokter mudah-mudahan kalau stabil insya Allah hari Selasa bisa pulang katanya. Insya Allah doakan saja gitu. Ya, Hari ini memang tadi pagi sempat tinggi gulanya naik karena kemarin dikasih minum teh manis sama yang jaga katanya. Biar melek. Gitu. Yang jaganya maksudnya. Jadi memang yang jaga juga perlu diedukasi juga ya. Iya tuh, dia nggak ngerti teknologi pangan itu Bu. Ya, gitu. Jadi sih tadi lagi ngedrop, langsung dikasih insulin kan sama dokter ya. Terus langsung ngedrop tuh. Jadi pada saat saya datang tadi pas lagi tidur katanya baru bisa tidur. Jadi ya udah saya nggak berani negur-negur lah gitu. Ya doakan saja kalau kondisinya stabil seperti ini terus katanya insya Allah hari Selasa boleh pulang. Amin, 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 amin. Alhamdulillah, semoga ya. Amin. Kalau mau besuk kamarnya di Merak. Di ruang Merak, kamar nomor 2. Oke. Merak. Ya, oke. Burung merak. Jamnya kalau pagi jam 11 sampai jam 1, kalau sore jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dan di sana strict. Pada saat kita mau masuk itu akan ditanya mau menjenguk siapa dan maksimal 2 orang. Jadi nggak bisa bareng-bareng gitu. Tadi kami berdelapan ya udah jadi satu masuk, dua lagi baru 2 masuk. Kan itu satpam apa lagi? Ini temennya ini. Aduh, mana kok ini udah keluar tadi. Ini gituin tadi sama satpam. Iya. RSPL ini kan ya? Ya, betul Bu, betul. Iya. Mungkin itu terima kasih untuk waktunya. Ya. Sama. Jadi kita langsung. Iya. Jangan lupa isi absen, terutama yang bagi pengen sertifikat. Mau sertifikat dan materi ya, Bu Wiwit ya. Ya, materi sudah di-share. Oke. Terus jalan-jalan ke Purwokerto. Beli mendoan tempatnya Bu Murni. Makasih semuanya. Baik, saya mau saya ingin kasih pengumuman sedikit. Oh, boleh. Bapak Ibu semua, terima kasih banyak atas kehadirannya hari ini Pak Bu Amar ini yang terkhusus dan Bu Muhami, terima kasih banyak untuk mau sharing hari ini dengan kita semua di PATPI Jakarta. Dan Bapak Ibu semua yang mungkin saya tidak bisa sebutkan satu persatu nih karena kita hari ini ada sampai 72 orang meskipun sekarang kurang ke 51 ya. Nah, ada sedikit informasi yang perlu saya sampaikan Bapak Ibu mumpung kita ngumpul semua. Jadi seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Rahma bahwasanya kita PATPI Jakarta ada kegiatan donasi Cianjur. Nah, seperti yang kita ketahui kan dampak dari bencana itu kan tidak sebentar Bapak Ibu. Jadi saudara-saudara kita di Cianjur itu masih tentunya membutuhkan uluran tangan dari kita semua. Nah, kita dari PATPI Jakarta ini berinisiatif untuk melakukan kegiatan donasi. Nanti penyaluran donasinya akan dilakukan di tanggal 28 Januari ini. Jadi masih ada waktu untuk Bapak Ibu menyalurkan donasi jika ada kelebihan rezeki mungkin atau ada niat Bapak Ibu silahkan nanti akan saya share kembali
flyernya di di grup Patri di Jakarta. Supaya kita semua juga meskipun kita tidak merasakan langsung mungkin ya Bapak Ibu ya yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di Cianjur, tapi setidaknya sedikit uluran tangan kita bisa mengurangi rasa duka mereka dan juga merasa bahwasannya mereka tidak sendiri. Saya kira mungkin itu saja Bapak Ibu. Sekali lagi Pak Abu terima kasih banyak, Bu Muhammad terima kasih banyak, Bapak Ibu dari IPI terima kasih banyak hari ini. Saya mohon izin ya, sudah meramikan dan Bapak Ibu semua terima kasih banyak atas partisipasinya hari ini. Sama-sama kita izin live ya.